Kisah ini nyata terjadi pada tahun 1998, di mana dialami oleh tetangga saya di kampung. "Ibu, sudah cukup. Aku malu dengan bisik para tetangga. Kini kita ini adalah orang muslim. Apa artinya ibu pergi haji ke tanah suci jika ibu masih jadi lintah darat seperti ini?" Pintaku pada ibu yang lagi menghitung uangnya. "Diam kamu. Sudah, kamu tidak usah mencampuri urusan ibu. Yang penting kamu bisa sekolah dengan adikmu. Ayahmu juga sudah lumpuh dan seperti mayat hidup. Apa bisa dia beri kita penghidupan?" bentak ibuku di pagi-pagi hari. Ya Allah, berhidayah pada ibuku. Bukakanlah pintu taubat ibuku. Hanya ini ratapan hatiku yang terus aku lakukan. Panas banget hari ini. Suasana kampus benar-benar membosankan. Sudah pelajaran yang sempat memeras otak, belum lagi dosennya yang super killer. Benar-benar suasana yang membuatku merasa jenuh. Bisikku di dalam hati. Kulangkahkan dengan gontai kakiku menuju ke rumah, dengan harapan makan dengan lauk yang sudah tersedia di rumah. Namun lagi-lagi suara memecah di siang bolong. Apalagi kalau bukan ibuku yang bertengkar dan berkacak pinggang dengan orang-orang yang tidak bisa kembalikan uang yang dipinjam, plus bunga yang aku rasa mencekik leher. Suasana ini gak pernah asing di rumahku. Maka dari itu aku gak pernah betah tinggal di rumah. Namun hanya satu yang masih berat aku tinggalkan di rumah ini: ayahku dan adikku. Semua keperluan mereka aku yang penuhi dan persiapkan. Aku sendiri merasa heran, kenapa pembantu di rumah kami gak pernah ada yang betah sampai 3 bulan. Keluar masuk gitulah setiap waktu. Aku sih gak heran, karena ibuku yang kejam dan super ceriwis seenaknya memerintah dan membentak pembantu. "Ayah, minum obat dulu ya," kataku pada ayah yang lagi termenung waktu itu. Aku tak pernah lupa menyempatkan diri selalu ke kamar ayah, kamar yang diasingkan oleh ibu. Bahkan sepertinya ibuku menganggap ayah kami sudah tak ada. Ayahku lumpuh total, bicara pun sudah tak bisa. Yang terlihat hanya keriput tua dan lelehan air matanya, seolah isyarat dia ingin segera diambil nyawanya. Untuk memperingan tugasku yang selalu merawat keperluan ayah, namun sebagai anak itu sudah kewajibanku. Ku tengok jam, sudah menunjukkan pukul 12 malam. Entah kenapa perasaan ini tidak enak. Haus menyerang di tenggorokan. Ku bangunkan tubuhku dengan langkah berat menuju dapur. Namun langkahku terhenti mendadak karena aku lihat ada sekelebatan orang menuju kamar ibu. "Siapa ya?" bisikku. "Apa ibu masukkan lelaki di rumah kami?" Dugaan negatif itu terus berkecamuk di benakku. Dengan langkah pelan aku dekati kamar ibu. Aku mendengar ada suara rengan dengan bisik-bisik nakal di sana. Astagfirullah. Aku dengar seperti seseorang sedang bercinta. Apakah ibuku sedang berzina? Bisikku di dalam hati.
Aku buka pintu kamar itu yang ternyata tidak terkunci. Aku teriak sekencang-kencangnya, "Ibu, apa yang ibu lakukan di rumah ini? Sungguh aku jijik melihat tingkah pola ibu," teriakku pada ibuku. Namun apa yang kudapat? Anak tidak tahu sopan santun, main masuk saja ke kamar orang tua. Ibuku menampar dengan keras pipiku. Aku lari menuju kamarku. Aku nangis, aku malu dengan kelakuan pecat ibuku. Rupanya tanpa sepengetahuanku, ibu sering membawa laki-laki masuk ke dalam kamarnya. Bahkan bisik-bisik tetangga pun makin membuat telinga gatal. Ternyata Bu Lastri selain seorang rentenir juga seorang pezina. Bahkan katanya juga sih pemuja setan. Banyak para pemuda yang dikencani, namun besoknya sang pemuda jadi seperti orang tua, layu dan sayu, bisik-bisik tetanggaku. Aku berjalan dengan langkah cepat. Aku malu para tetangga seolah ikut juga memusuhi aku. Padahal aku tidak pernah tahu apapun tentang semua ini. Aku lihat rumah dalam keadaan lenggang dan sepi. Pada kesempatan ini aku beranikan memasuki kamar di mana selalu dikunci oleh ibu. Aku tidak kehabisan akal. Aku buka paksa dengan berbagai cara. Bagaimanapun aku harus tahu apa yang ada di kamar itu, di mana ibuku selalu menghabiskan waktu berlama-lama di dalamnya. Akhirnya usahaku tidak sia-sia. Aku lihat kamar itu semuanya serba hitam, mulai dari spray, warna tembok, dan ada cermin yang kelihatannya sudah tua, serta bau dupa dan aroma mistik yang langsung menyergapku. Tanpa sengaja mataku tertuju pada lemari di pojok kamar. Dengan sedikit perasaan was-was aku buka. Masya Allah, rupanya uang dengan bertumpuk-tumpuk kulihat di sana, serta lempengan emas dan berlian. Begitu banyakkah harta ibuku? Bisikku seolah tak percaya melihat hal itu. Aku masih terus menyusuri kamar ini, dan kini perhatianku tertuju pada sebuah meja kecil bersusun. Di sana ada toples kecil yang ternyata isinya seperti bulu dan rambut. Namun aku tak tahu apa maksudnya itu. Di dalam kamar itu aku terus mengumandangkan asma-asma Allah dan ayat suci dan ayat-ayat suci Al-Quran lainnya. Karena aku merasakan ada sesuatu yang sepertinya terus mengawasiku di dalam sana. Aku temukan juga kain putih yang kumal tersimpan dalam kotak tua. Apa ini? Aku amati, baunya busuk banget. Kubawa keluar kain itu untuk aku cuci. Mungkin ini kumal hingga perlu aku bersihkan, mengingat ibuku gak sempat untuk mencucinya. Aku keluar dari kamar itu dan aku bawa kain putihnya. Aku rendam dulu di bak dengan harapan agar mudah untuk membersihkannya. Suara telepon di rumahku berbunyi, mengagetkanku. Langsung aku sambar gagang telepon itu. "Halo, selamat siang," tanya si penelpon. "Iya, siang juga. Apa benar ini rumah Ibu Lastri?" "Iya benar, saya anaknya. Kami dari kepolisian mengabarkan ibu Anda kecelakaan dan meninggal dunia. Segera datang ke rumah sakit, kami tunggu." Masya Allah, aku nangis histeris. Ibu, ratapku sendirian. Kupacu secepatnya mobil agar segera sampai. Kulihat ada polisi sudah menungguku.
Di antaranya, aku ke kamar mayat untuk memastikan apakah itu benar ibuku. Ya Allah, ternyata benar. Dia ibuku. Kondisinya hancur dan kepalanya remuk. Mobil ibu bertabrakan dengan truk yang sama-sama melaju kencang dari arah berlawanan. Aku kuatkan diri ini. Adikku pun terus menangis. Bahkan aku lihat ayah juga meneteskan air matanya. Acara prosesi pemakaman pun akan segera berlangsung. Namun ada kejanggalan waktu jenazah ibu dimandikan. Maaf, dari lubang kemaluan ibu sepertinya terus-menerus mengeluarkan cairan putih. Kami bersihkan berulang-ulang, namun masih saja keluar lagi. Dan ada seorang ustazah yang beritahukan bahwa itu mungkin sudah kehendak Allah. Setelah aku amati, sepertinya cairan putih itu cairan sperma. Aku terus mengikuti prosesi setelah dimandikan. Aku ikuti juga waktu mengkafani. Masya Allah, ada lagi kejadian yang membuatku heran. Muka ibu dan tubuhnya juga mengeluarkan cairan putih itu. Bahkan kain kafan baru yang mau dibungkuskan di penciuman orang seperti bau bangkai. Aku sendiri juga menciumnya. Akhirnya kami beli lagi hingga kain kafan yang keempat pun tak jauh beda. Setelah menempel ke tubuh ibu, bau kain kafan itu langsung berubah busuk. Aku terus menangis, antara meminta pengampunan pada Allah atau kelakuan ibuku. Dan aku juga malu pada tetangga yang ikut merawat jenazah ibuku. Akhirnya jenazah pun dikebumikan, dan seorang ustazah mengikutiku sampai rumah. Di sanalah aku menceritakan semua kejadian yang aku alami dan kamar yang aku temukan. Mana kain kafan yang kamu cuci itu? Tanya ustazah tersebut. Ada bu, sebentar saya ambilkan, jawabku. Ini bu kainnya. Aku berikan kain itu yang sudah aku setrika rapi. Masya Allah nak, ini bukan kain biasa, tapi semacam jimat yang entah di mana diperoleh ibumu dan pada siapa ibumu pernah berguru. Baiklah, saya akan ceritakan sedikit yang pernah saya tahu. Kain kafan ini bisa mendatangkan kekayaan dengan cara memuja pada setan dan dapat melancarkan segala usaha. Namun kain kafan ini akan hilang khasiatnya jika ditemukan orang dan dicuci. Dan situlah awal petaka bagi pemujanya. Cerita Bu Ustazah. Ya Allah, ampuni ibuku. Waktu beranjak siang, Bu Ustazah berpamitan dan memberiku wejangan agar aku kuat dan pertebal imanku. Namun malam katanya dia akan datang lagi bersama kiai yang akan membantuku, karena aroma mistik masih menyelimuti rumah kami. Aku beranikan memasuki kamar itu lagi. Aku buka lemari yang berisi uang bertumpuk-tumpuk itu. Sedikit pun aku enggan untuk mengambilnya. Aku buka, ada laci kecil dan aku temukan sebuah buku tua. Sepertinya buku ajaran sesat yang ditulis mungkin oleh guru ibuku. Aku bawa buku itu dan aku baca yang tertulis di sana. Dengan kamu bersetubuh setiap hari Senin dan Kamis, maka kamu akan awet muda serta harta dan nilai kewibawaanmu pun akan bertambah. Takkan ada orang yang berani melawanmu atau menentangmu. Itulah aura kain kafan itu. Maka dari itu, saat kamu bersetubuh, mintalah pada lawan mainmu untuk membuang spermanya sedikit ke tubuhmu. Lalu kamu ambil sedikit dan kamu usapkan ke muka. Usapkanlah dengan kain kafan yang telah kamu peroleh dariku dan dari sperma mereka.
kamu telah menghisap auranya lewat kain kapan itu, maka lawan mainmu akan tampak layu karena auranya telah kau ambil. Ya Allah, sedemikian jijiknya aku membaca buku itu. Ternyata ini yang dilakukan ibuku selama ini. Malam sudah menyapa, bacaan tahlil bergema di rumahku. Setelah acara tahlil usai, aku memberanikan diri berbicara pada para tetangga yang hadir di acara itu. Aku minta maaf atas nama ibuku dan membebaskan hutang serta melunaskan hutang jika ada yang masih punya tanggungan hutang ke ibuku. Satu persatu para tamu berpamitan pulang. Kini tinggal Pak Kiai beserta Bu Ustazah. Aku tunjukkan buku yang kutemukan tadi dan kain kapan itu aku berikan kepada Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Begitulah laknat setan menjerumuskan umat manusia yang tipis imannya. Padahal ibumu sudah berjanji, rupanya hanya buat kedok belaka. Saya masih mencium aroma panas dan mistik di rumah ini. Baiklah, saya akan mulai membacakan doa dan menyempurnakan ibumu, kata Pak Kiai tersebut. Suasana benar-benar mencekam. Aku diliputi perasaan yang teramat takut. Namun ketakutanku itu tercium oleh Bu Ustazah. Beliau menggenggam tanganku dan menyuruhku untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran semampuku. Kami berkumpul di ruang tengah. Aku, Bu Ustazah, ayahku dan juga adikku. Kami semua berkumpul dan dilingkari oleh asma Pak Kiai. Dan jika ada suara-suara dan bunyi apapun, beliau meminta agar jangan sampai keluar dari batas yang sudah ditentukan olehnya. Bismillah, ayo semuanya baca doa juga, pinta sang Kiai. Aku terus membaca ayat kursi sambil bersila. Semua terlihat khusyuk. Kulihat adikku yang masih kecil tertidur pulas di sebelahku. Mendadak suasana berubah mencekam dan pintu kamar ibuku tiba-tiba terbuka dengan keras. Aku terkejut. Masya Allah, aku takut saat melihat ibuku yang terbungkus kain kapan keluar dari kamar tersebut dengan kondisi yang terkoyak amburadul. Aku seolah menangkap bisiknya. Nak, kesinilah, kemarilah, kain kapan itu, ibu butuh itu. Aku semakin takut. Pocong ibu terus mendekat pada kami. Pak Kiai terus berdoa dan aku dengar beliau berkata, "Jangan digubris kata-katanya dan jangan kamu mendekatinya. Dia bukan ibumu, dia iblis yang menyerupai ibumu." Aku terus berdoa dengan perasaan takut dan mengibah. Karena bagaimanapun juga dia itu ibuku. Aku ingin memeluknya. Namun apa juga perasaan takut luar biasa. Pocong itu terus mendekat. Namun sepertinya ada dinding yang tak bisa tertembus untuk mendekatiku. Pocong itu terus berganti manggil ayahku. "Mas, bantu aku. Mana kain kapan itu? Berikan padaku." Pocong itu berusaha mendekati ayahku, namun gagal juga. Mungkin inilah yang disebut sudah dipagari oleh Pak Kiai. "Wahai iblis yang menyerupai manusia, kembalilah ke wujudmu atau akan aku bakar kamu dengan ayat-ayatnya," teriak Pak Kiai sambil terus membaca doa-doa. Dan Masya Allah, pocong ibu tiba-tiba berubah menjadi api yang melingkar dan melayang, namun terus berkata meminta kain kapan itu. Tapi Pak Kiai dengan cepat membakar kain kapan yang tadi aku berikan beserta buku sesat itu. Akhirnya lingkaran api itu seolah melengking teriang dan berubah menjadi asap dan terus menghilang entah kemana. Aku mendengar lirih seperti suara ibuku yang memintaku untuk
menjaga dan merawat ayah serta adikku. Kini tinggallah bau hangus menyeruak di ruangan itu. Iya, kain kafan dan buku itu sudah menjadi abu karena dibakar Pak Kiai. Lalu aku mengajak Pak Kiai ke kamar rahasia ibuku. Rupanya toples yang berisi rambut dan bulu itu pecah berhamburan, entah siapa yang memecahkannya. Aku tunjukkan pada Pak Kiai di mana ada uang serta harta ibuku. Dan Pak Kiai sendiri heran kenapa uangnya tidak hangus. Biasanya kalau harta hasil pemujaan, jika punyanya wafat, hartanya pun pasti ikut ludes. Akhirnya aku wakafkan semua harta ibuku pada panti-panti asuhan dan jompo serta anak yatim. Aku serahkan kepada mereka semua, serta hanya berharap doa-doa dari mereka untuk ibuku, supaya diampuni dosanya dan dilapangkan jalannya. Kisah ini nyata terjadi pada tahun 1998, di mana dialami oleh tetangga saya di kampung. Ibu, sudah cukup. Aku malu dengan bisik para tetangga. Kini kita ini adalah orang muslim. Apa artinya ibu pergi haji ke tanah suci jika ibu masih jadi lintah darat seperti ini? Pintaku pada ibu yang lagi menghitung uangnya. Diam kamu. Sudah, kamu tidak usah mencampuri urusan ibu. Yang penting kamu bisa sekolah dengan adikmu. Ayahmu juga sudah lumpuh dan seperti mayat hidup. Apa bisa dia beri kita penghidupan? Bentak ibuku di pagi-pagi hari. Ya Allah, berhidayah pada ibuku. Bukakanlah pintu taubat ibuku. Hanya ini ratapan hatiku yang terus aku lakukan. Panas banget hari ini.